Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Amos 3 ayat 2 dan 3. Amos 3 ayat 2 dan 3 berkata, "Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji?" Saudara, dapatkah seseorang dihukum untuk sebuah kesalahan yang tidak ia ketahui? Tentu saja sangat tidak adil bila kita menghukum seseorang karena sesuatu yang tidak ia ketahui. Sebagai contoh, kita menghukum anak kita karena ia terlambat pulang dari sekolah. Padahal selama ini tidak pernah ada aturan atau sesuatu yang disampaikan kepada anak kita itu bahwa pulang terlambat akan menerima hukuman. Si anak yang tidak tahu menahu bahwa kita memiliki sebuah aturan tentu tidak bisa disalahkan karena kita menganggap melanggar aturan yang kita buat. Kesalahannya justru pada kita orang tua yang tidak memberitahukan aturan-aturan yang kita sepakati di rumah kita sendiri. Sangat tidak adil bagi anak kita bila dia harus menerima hukuman karena kesalahan kita. Demikian halnya dengan kehidupan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Alkitab memberikan contoh hubungan antara Allah dan Israel. Dikatakan oleh firman Tuhan yang baru saja tadi kita baca, bahwa Tuhan mengikatkan diri dengan bangsa Israel dan menetapkan Israel sebagai umat kepunyaan Allah. Baik Israel maupun Allah sama-sama terikat janji untuk sebuah hubungan yang bernilai kekal, di mana Allah Yehova Elohim dan Israel terikat sebuah perjanjian abadi. Maka berdasarkan perjanjian itu, saudara-saudara, bila salah seorang melanggarnya, maka dia bisa dikenai sanksi. Oleh sebab itulah saudaraku, mengapa Tuhan sepertinya sering menghukum Israel karena kesalahan dan dosa-dosa mereka. Hal itu terjadi karena Allah memang menganggap Israel sebagai milik kepunyaannya dan anak-anak Allah yang perlu dididik, perlu dibentuk sedemikian rupa agar mereka menjadi serupa seperti yang Allah kehendaki. Tak heran bila kemudian Israel melanggar peraturan-peraturan Allah, Allah segera menghukum mereka dan mendisiplin mereka sedemikian rupa agar mereka tetap ada di dalam perjanjian tersebut. Hal itu dilakukan Allah, saudara-saudara, karena memang Allah rindu untuk memberkati Israel, untuk membawa Israel semakin luar biasa di hadapannya, agar dengan demikian Israel menjadi saksi di antara bangsa-bangsa dan memberitakan keselamatan yang datang daripada Tuhan. Dari perjanjian itu sebenarnya bangsa Israel sangat diuntungkan lebih dari bangsa-bangsa yang lain. Namun sayangnya justru Israel melihat hal itu sebagai beban, hal itu sebagai sesuatu yang mengekang mereka, sehingga karena hal itu mereka menjadi marah, mereka menjadi melawan Tuhan. Tampaknya Israel ingin seperti bangsa-bangsa lain yang hidup bebas menurut kehendak dan pikiran mereka sendiri. Namun karena Allah mengasihi mereka, maka kemudian Tuhan memberikan disiplin dan penghukuman
agar mereka tetap kembali kepada perjanjian, agar dengan demikian mereka senantiasa hidup dalam berkat-berkat Allah yang abadi itu. Pun demikian dengan kita orang-orang percaya, anak-anak Allah yang terikat perjanjian abadi yang materainya adalah oleh darah Kristus dan Roh Kudus. Karena itu kita tidak bisa hidup bebas menurut kehendak dan pikiran kita yang penuh dengan dosa dan berbagai-bagai kecemaran. Allah mau kita hidup kudus, Allah mau kita hidup dalam kebenaran dan mentaati kehendak dan rencananya. Allah berlaku demikian karena kita adalah anak-anak-Nya. Karena itu Ia merasa perlu untuk mendidik kita sedemikian rupa agar jangan kita menjadi anak-anak yang gampang, anak-anak yang mudah menyerah, anak-anak liar dan lain sebagainya, melainkan menjadi anak-anak yang disiplin, anak-anak yang manis, anak-anak yang taat dan berkenan kepada Bapaknya. Maka jangan heran saudaraku bila Tuhan mengizinkan kita melewati pergulatan dan pergumulan begitu rupa. Melaluinya kita dibentuk, diproses agar semakin serupa dengan kehendak-Nya. Bersyukurlah bila Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi, karena saudara dan saya tidak dibiarkan sendirian untuk menghadapinya. Percayalah bahwa Ia beserta dengan kita dan bahwa tujuan Allah membentuk kita adalah untuk kebaikan kita sendiri. Seandainya kita bukan anak-anak Allah, tentu Allah tidak peduli dengan kita. Tetapi karena kita adalah anak-anak-Nya, maka Ia peduli dengan hidup kita. Karena itu saudaraku, apapun yang terjadi, tetaplah pegang janji Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dia pasti akan menepatinya. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam nama Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu, kami boleh menjadi umat kepunyaan-Mu. Tuntunlah kami sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, agar kami memenuhi tujuan-Mu, agar dengan demikian kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah